Di tengah kabut konflik yang belum reda, Rusia kembali membangunkan salah satu legenda udara paling menakutkan di dunia, MiG-31. Namun kini, bentuknya jauh berbeda. Pesawat yang dulu dikenal sebagai interceptor era Soviet, kini lahir kembali dalam wujud MiG-31BM, versi yang sepenuhnya dirombak, dipersenjatai dengan radar baru, avionik digital, dan kemampuan menghantam target udara maupun darat pada kecepatan di atas Mach 2,8. Di hanggar rahasia Irkutsk dan Sokol Aviation Plant, ratusan teknisi bekerja tanpa henti, mengganti kabel analog dengan serat optik, mengganti radar Zaslon lama dengan Zaslon AM yang mampu mendeteksi target sejauh 320 km. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya sedang disiapkan Rusia? Mengapa negara ini tiba-tiba mempercepat produksi interceptor era Perang Dingin ke dalam bentuk modernisasi besar-besaran? MiG-31BM bukan sekadar pembaruan kosmetik. Di balik panel kokpitnya yang kini sepenuhnya digital, terpasang komputer tempur Baget 5506 yang mampu mengelola hingga 24 target udara sekaligus. Radar baru mampu mendeteksi dan mengunci target hipersonik, drone, dan rudal jelajah pada ketinggian ekstrem. Sistem fly-by-wire menggantikan kontrol manual yang dulu kasar dan berat. Bahkan, kemampuan komunikasi satelit kini memungkinkan pilot menerima data target langsung dari pusat komando tanpa menyalakan radar sendiri. Itu berarti MiG-31BM bisa memburu musuh yang tak pernah tahu dirinya sedang dikunci. Bukankah ini mengerikan? Sebuah pesawat berkecepatan 3 kali suara yang bisa membunuh dalam diam. Perubahan paling besar terletak pada doktrin tempur. Jika MiG-31 klasik hanya bertugas memotong pesawat bomber atau rudal di ketinggian tinggi, kini MiG-31BM menjadi pemburu multiguna. Ia bisa meluncurkan rudal udara ke udara R-37M dengan jarak tembak lebih dari 300 km, jarak yang membuat jet NATO seperti F-15 atau F-16 tak sempat melihat datangnya bahaya. Rusia juga menguji cobakan versi BM untuk meluncurkan rudal Kinzhal hipersonik, menjadikannya jembatan antara interceptor dan bomber strategis. Dari langit Murmansk hingga Laut Hitam, MiG-31BM berpatroli membawa pesan senyap. Langit Rusia tidak lagi bisa ditembus tanpa risiko besar. Jika F-35 mendekat, apakah ia akan bertahan melawan rudal Mach 6 yang dilepaskan dari MiG-31BM pada ketinggian 20.000 meter? Modernisasi ini bukan teori di atas kertas. Di medan nyata, MiG-31BM telah beraksi di langit Ukraina dan perbatasan Baltik. Mereka digunakan untuk mengawal pesawat pembom Tu-95MS yang membawa rudal jelajah, serta memotong drone jarak jauh yang dikirim untuk mengintai wilayah Rusia. Sumber intelijen Barat melaporkan bahwa MiG-31BM sering terbang dengan radar mati, menerima koordinat target dari sistem A-50UA, WACS, lalu menembakkan rudal tanpa pernah membuka posisi sendiri. Sistem data link yang mereka gunakan disebut Kavkaz, memungkinkan koordinasi antar pesawat tanpa transmisi radio konvensional. Dunia mulai menyadari Rusia tidak hanya mempertahankan armadanya, mereka menciptakan kembali sistem pembunuh udara yang berbasis jaringan. Apakah ini sinyal bahwa Rusia tengah membangun lapisan pertahanan udara aktif yang tak bisa ditembus bahkan oleh NATO sekalipun? Keunggulan MiG-31BM terletak pada mesinnya, 2 turbojet D-30F6 yang mampu mendorong pesawat ini hingga ketinggian 25.000 meter. Dari ketinggian itu, bumi terlihat melengkung dan setiap target di bawahnya hanyalah titik kecil di radar.
tak ada jet tempur NATO yang mampu menandingi kecepatan jelajahnya. MiG-31BM bisa berlari sejauh 1.500 km tanpa bahan bakar tambahan, dan dengan pot bahan bakar eksternal, jangkauannya bisa diperluas hingga 2.500 km. Dengan kemampuan seperti itu, pesawat ini bisa menutup seluruh langit Rusia hanya dengan beberapa skuadron. Tidak heran jika NATO menjulukinya Foxhound, si pemburu rubah. Tapi kini, rubah itu telah berubah menjadi serigala, lebih cepat, lebih senyap, dan lebih buas. Pertanyaannya, bagaimana dunia akan menahan serigala yang mampu berlari 3 kali kecepatan suara? Pabrik Irkutsk dan Sokol kini menjadi pusat utama modernisasi MiG-31BM. Menurut laporan dari United Aircraft Corporation, UAC, lebih dari 130 unit MiG-31 telah direstorasi, diperkuat strukturnya, dan diubah ke standar BM. Setiap unit dibongkar hingga ke rangka, diperiksa struktur titaniumnya, lalu dipasangi avionik baru, radar, dan sistem navigasi GLONASS. Bahkan, Rusia sedang mengembangkan kemampuan refueling udara untuk memperluas operasi MiG-31BM di wilayah Arktik dan Asia Tengah. Ada rencana untuk menjadikan sebagian unit sebagai platform rudal anti-satelit, menjadikannya ancaman bahkan di luar atmosfer. Jika benar, maka MiG-31BM bukan hanya penguasa langit, tapi juga penjaga ruang angkasa Rusia. Dunia harus bertanya, apakah ini langkah menuju perang generasi ke-6? Kini, MiG-31BM bukan hanya simbol kekuatan udara Rusia, melainkan peringatan keras bagi dunia. Teknologi lama bisa menjadi senjata baru jika dipersenjatai dengan kecerdasan modern. Dengan kecepatan Mach 3, radar jarak jauh, dan kemampuan membawa rudal hipersonik, MiG-31BM telah menembus batas peran pesawat tempur konvensional. Namun pertanyaannya lebih dalam. Apakah modernisasi ini cukup untuk menandingi gelombang drone dan rudal generasi baru dari Barat? Dan lebih jauh lagi, apakah Rusia akan berani menggunakan MiG-31BM dalam perang udara penuh, menghadapi F-22 atau F-35 dalam duel jarak jauh yang bisa menentukan siapa yang menguasai langit dunia? Dunia menahan napas, sebab MiG-31BM telah siap. Dan di atas awan, bayangan pesawat ini menjadi simbol bahwa perang udara masa depan tidak akan lagi dimenangkan oleh jumlah, tetapi oleh kecepatan, kecerdasan, dan keberanian.